Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Syifa Nuraini, Syarifah Raista Fitraliza, saya sendiri Muhammad Ifdal, Lia Apriliana, dan Dia Hana Mutia. Sebelumnya kita baru telah membahas perusahaan mana saja yang sistemnya akan kita perbaiki. Nah, pada pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas tentang feasibility study. Di mana feasibility study ini terdiri dari operasional, legal, ekonomik, scheduling, dan teknikal. Nah, untuk feasibility study yang pertama ini kita akan membahas dari legal feasibility yang akan disampaikan oleh salah satu teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai legal visibility. Legal visibility atau kelayakan hukum merupakan kelayakan yang berkaitan dengan legalitas atau kekuatan hukum. Nah, pada penambahan fitur yang kami usulkan dalam pengembangan aplikasi makanbank.id ini menggunakan software yang dibeli secara legal dan bersifat open source sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai schedule feasibility. Nah, dalam schedule feasibility ini menjelaskan apa saja kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan selama pengerjaan proyek beserta dengan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan satu aktivitasnya. Nah, dalam schedule feasibility ini kami mengestimasikan waktu keseluruhan pengerjaan proyek adalah selama 6 bulan 26 hari. Nah, untuk rincian kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitasnya, yang pertama itu ada perencanaan dan studi kelayakan dilaksanakan dengan estimasi waktu 3 minggu, kemudian pengembangan fitur kurir dilaksanakan dengan estimasi waktu 3 minggu, lalu integrasi fitur kurir dengan estimasi waktu 2 minggu, kemudian pengembangan fitur pembayaran digital dengan estimasi waktu 3 minggu, lalu integrasi fitur pembayaran digital dengan estimasi waktu 2 minggu, kemudian pengembangan fitur validasi pelanggan dengan estimasi waktu 3 minggu, lalu integrasi fitur validasi pelanggan dengan estimasi waktu 2 minggu, kemudian peluncuran fitur dengan estimasi waktu 1 minggu, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pembaruan dengan estimasi waktu 2 minggu. Dan dalam schedule feasibility ini, pengembangan masing-masing fitur tidak dilaksanakan secara bersamaan, namun berurutan mulai dari pengembangan fitur kurir, fitur pembayaran digital, dan fitur validasi pelanggan. Selanjutnya, kelayakan operasional dalam proyek pengembangan ini melibatkan evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, integrasi sistem, keamanan data, dan strategi pemeliharaan. Selain itu, juga perlu pertimbangan terhadap tim untuk memiliki keterampilan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan kemampuan untuk mengelola resiko operasional. Dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan serta harapan dari pelanggan dengan baik. Berikutnya ada economic feasibility. Yang pertama, gaji pekerja meliputi manajer 20 juta per proyek, kemudian front-end developer 500.000 per hari dikalikan dengan waktu kerja 12 hari, 6 juta. Kemudian ada back-end developer per harinya 150.000 dikalikan dengan waktu kerja 105 hari, menjadi 15.750. Kemudian ada biaya insentif 20 juta. Yang kedua dari infrastruktur meliputi perangkat keras 11 juta, perangkat lunak 5 juta, dan juga infrastruktur lainnya 4 juta. Yang ketiga, biaya pengujian sebesar 15 juta. Berikutnya ini ada biaya lainnya, yaitu ada administratif 3 juta, lisensi 3 juta, dan juga biaya kontingen 4 juta. Selanjutnya yaitu technical feasibility. Technical feasibility atau feasibility study secara teknis ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai kemungkinan teknis suatu proyek ini dapat direalisasikan dengan sukses. Jadi yang menjadi
patokannya ini seperti hal-hal apa aja yang diperlukan dalam membangun proyek tersebut dari segi teknisnya. Contohnya di sini kita memerlukan Microsoft Project, perancangan Microsoft Visio, pengembangan MySQL untuk bagian backend, bagian database-nya, PHP, text editor buat eh, programmernya untuk buat website tersebut, dan untuk tampilan kita juga memerlukan salah satunya toolsnya itu Figma. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada materi kami ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.